Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV dan apa kabar semuanya. Jadi ternyata banyak juga yang penasaran saat aku cerita tentang flashbackku bekerja di kapal pesiar. Banyak yang tanya gimana sholatnya, gimana kehidupannya, gimana gajinya. Jadi hari ini aku pengen cerita lagi tentang pengalamanku bekerja di kapal pesiar ya. Walaupun aku tidak terlalu lama ya bekerja di kapal pesiar, tapi insya Allah lah ini bisa menjawab rasa penasaran dari beberapa teman-teman semuanya tentang pertanyaan yang tadi, gimana gajinya, gimana sholatnya, gimana kehidupannya. Dan ya, jadi hari ini aku pengen nge-share tentang pengalamanku bekerja di kapal pesiar lagi ya. Dan aku pikir karena aku bekerja di kapal Carnival teman-teman, kapal Carnival cruise line. Jadi aku pikir nanti kehidupannya itu misalnya kehidupannya, gajinya, terus cara kerjanya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu berbeda jauh dengan kapal pesiar yang lain ya, seperti Holland atau Royal British atau TUI atau Royal Caribbean atau Disney. Jadi nggak terlalu beda. Oke, jadi yang pertama gimana sholatnya? Gini teman-teman, karena kita jadi minoritas di sana ya, jadi minoritas di sana nggak ada waktu khusus untuk sholat ya, kita harus pintar-pintar ngatur waktu kita sendiri. Kalau pas kerja ya kayaknya susah teman-teman, kayaknya susah kalau pas kerja. Kan kita kerja itu kadang dipegangin satu section ya, satu tempat. Nah kalau kita tinggal nggak ada yang ganti, ya wes nanti siapa yang ngerjain di situ? Kalau ada supervisor lewat atau misalnya aku kalau ada head chef lewat, kok tempat ini nggak ada misalnya di grill burger kok nggak ada orangnya, nah nanti bisa dimarahin. Jadi kayak gitu teman-teman, kita harus pintar ngatur waktu, curi-curi waktu untuk bisa sholat. Dan ya harus sholat di cabin karena nggak ada tempat untuk sholat, jadi gimana ya, rada susah teman-teman, beneran ini rada susah untuk bisa sholat 5 waktu ya saat kita bekerja, apalagi harus tepat waktu. Itu susah beneran, itu susah. Ya itu tadi, kita harus curi waktu. Kadang kalau memang benar-benar kita pengen sholat, nggak ada supervisor atau nggak ada, misalnya aku nggak ada head chef, ya aku harus lari dik ke cabin sholat, habis itu balik lagi kerja gitu teman-teman. Pernah ya? Nggak pernah sih, sering aku sholat Jumat itu cuma kadang diisi 5 orang, kadang diisi 6 orang, kadang 11 orang. Itu aja tempatnya harus harus minjem. Tempatnya harus minjem karena kan kita butuh ruangan yang lebih besar ya daripada di cabin, di kamar. Itu kita harus minjem di tempat laundry. Di tempat laundry itu buat sholat ya cuma diisi 5 orang, kadang 6 orang, kadang 7 orang. Ya gitu teman-teman, karena banyak teman-teman yang sama muslim dia nggak bisa sholat karena dia harus kerja, nggak bisa ditinggal. Dan ya mau gimana lagi. Jadi itu ya, sholat 5 waktu atau sholat Jumat di kapal besar itu susah teman-teman. Jadi ya kita harus berani ambil resiko, kita harus curi-curi waktu untuk bisa sholat. Nah alhamdulillah saat aku dulu itu karena aku kerja di vegetable preparation, jadi enak, nggak ada supervisor yang ngawasi, aku bisa kemana saja, bisa tak tinggal kemana saja. Makanya aku betah walaupun kerjaannya berat, kerjaannya banyak, aku bisa sholat itu udah cukup teman-teman. Dan aku bisa sholat Jumat juga, apalagi saat kontrak kedua aku masuk malam, wah alhamdulillah aku bisa sholat tepat waktu di cabin, bisa sholat Jumat setiap hari Jumat. Wah itu udah menyenangkan sekali teman-teman. Jadi itu ya, sholat Jumat dan sholat 5 waktu di kapal itu susah. Kita harus cari-cari waktu, harus pintar-pintar ngatur waktu. Kalau memang kita nggak bisa sholat, misalnya sholat zuhur, ya kita harus gabung dengan sholat asar. Jadi kan gitu ya, Islam itu kan fleksibel teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, gimana sistem kerjanya di sana. Nah harusnya sistem kerjanya itu 10 jam. Jadi ada sistem clock in, clock out.
clock in clock out itu jadi kayak absen. Jadi kalau kita mau kerja itu kita harus masukin nomor. Nah, pas pertama kita masuk di kapal, kita kerja di kapal itu kita dikasih kayak nomor misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, itu jadi nomor kita buat absen. Nah, nanti ada name tag-nya itu selalu ada nomornya 1 2 3, misalnya 1 2 3 4 5 6. Misalnya Ridwan Farmadi, asisten cook atau apa, ada fotonya gitu. Kita harus bawa name tag itu setiap saat, setiap kerja di kapal, setiap kita selesai kerja, kita jalan-jalan di kapal itu kita harus bawa name tag-nya, itu nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan kita nggak bawa nanti ditegur oleh security. Oh, bukan ada fotonya, cuma ada name tag-nya gitu, tulisan Carnival, sorry ya kalau biru Pak, ada tulisannya nama kita, terus pekerjaan sama nomor. Udah kayaknya itu teman-teman. Jadi maaf kalau aku salah ya, karena aku udah mulai lupa. Yang penting ada name tag-nya, ada nomor kita, ada jabatan kita, ada nama kita. Udah, itu harus dibawa kemana-mana. Oke, balik lagi ya. Jadi sistem clock in, kita masukin nomor di berbagai tempat ada. Itu jadi kayak semacam kotak itu, kayak kotak ATM tapi lebih kecil. Ada layarnya, ada nomor-nomornya. Kita pencet nomor kita, enter, udah. Nanti kita masuk ke jam kerja kita. Kalau kita istirahat, kita harus clock out atau log out teman-teman. Sama lah kayak kita log in log out. Yang ini clock in clock out itu sama. Setiap kita nggak kerja kita harus clock out. Setiap kita mulai kerja kita harus clock in. Tapi di cook ya, apalagi di cook susah kayak gitu. Harus benar-benar 10 jam itu susah karena kerjaannya banyak. Kita nggak mungkin menyelesaikan pekerjaan itu selama 10 jam. Jadi harus pintar-pintar kita ya. Rugi sih sebenarnya kita, karena saat kita kerja kadang kita harus clock out. Jadi untuk ngatur supaya satu hari itu walaupun kita kerja 14 jam, 15 jam itu kita harus 10 jam. Kerjanya harus 10 jam. Ya paling lebih 30 menit 11 jam itu oke lah. Tapi kalau nanti kebanyakan overtime, nanti kita akan dipanggil oleh atasan kita. Ini kenapa ini? Kamu kok kerjanya overtime berapa jam atau sekian jam gitu dalam satu minggu atau 1 bulan, itu nanti kita dipanggil teman-teman, dan itu akan jadi masalah karena nanti atasan kita itu akan ditegur sama atasan yang lain. Kenapa ini kok banyak overtime? Padahal kan ya memang memang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 10 jam, itu nggak bisa teman-teman. Ya harus pintar-pintar, kita harus pintar menyelamatkan diri sendiri walaupun kita dalam kerugian ya. Kita dalam kerugian ya, daripada kita dimaki-maki oleh atasan kita, oleh supervisor atau head chef kita atau kalau garis tegur lupa, pokoknya supervisor di atasnya supervisor lupa aku. Pokoknya itu, daripada kita dimarahi oleh atasan kita, ya mending kita rugi-rugi dikit nggak apa-apa lah, daripada dimarahin, mending menyelamatkan diri sendiri teman-teman. Nah, untuk gajinya kalau aku itu dimulai dari trainee cook ya. Biasanya kalau orang-orang Indonesia kita itu mulai dari trainee cook atau asisten cook. Nah, itu kayak first cook, second cook lah. Aku dulu $740 teman-teman. $740 untuk trainee cook. Nanti beberapa bulan kalau kinerja kita bagus, nanti kita akan promosi menjadi asisten cook. Asisten cook itu bayarnya $840 kayaknya. Kalau nggak salah ya itu $840. Nah, nanti kalau kita promosi lagi itu jadi komi, tulisannya COMMIS, komi bacanya, itu 900-an. Terus kalau kalau nanti kita dapat promosi lagi jadi komi chef de party. Komi chef de party itu bayarannya 1000-an lah. Tapi waktu itu aku jadi trainee cook, mau promosi asisten cook waiter. Nah, mau dipromosi jadi komi, aku nggak mau teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali promosi pekerjaan kita akan jadi lebih banyak, kita akan dipegangin satu section yang lebih gede.
Ya, aku nggak mau. Aku lebih maunya kerja santai, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngasih deadline harus ini harus itu, semau aku kerjanya. Jadi itu teman-teman, makanya aku betah di fast prep vegetable preparation. Nah kalau untuk steward ya, untuk galley steward, hotel steward itu dulu pas zamanku itu $540, $540. Untuk laundry itu $600-an. Ya, jadi bisa dibayangin teman-teman ya, kerjaan kita banyak tapi ya gajinya segitu. Nah, kalau dari galley steward itu promosi itu nanti jadi asisten waiter itu $1.000-an teman-teman, $1.000-an. Selebihnya aku nggak begitu tahu karena ada hotel steward itu 540, nanti dia promosi jadi asisten housekeeping asisten housekeeping, dan itu masih banyak promosinya, dan setiap kali promosi gaji kita akan nambah teman-teman. Tapi untuk promosi itu juga perlu waktu. Tapi untuk basicnya sendiri, untuk training cook itu 740, hotel steward, galley steward 540, dan laundry itu 600-an. Jadi biasanya basicnya itu yang pas orang Indonesia masuk ke kapal itu biasanya kerja di basicnya itu. Kalau nggak training cook ya hotel steward, galley steward atau laundry. Udah itu teman-teman. Oke, untuk kehidupannya sih setelah kita selesai kerja bebas teman-teman. Kita mau ngapain selama kita tidak melanggar aturan kapal, kita tidak mengganggu tamu, kita tidak berjalan di public area, jadi itu tempat khusus cuma buat tamu, itu kita nggak boleh jalan di situ. Terus kita nggak berkelahi, aman. Walaupun misalnya ya kita tiap pulang kerja terus langsung rame-rame kita beli vodka, kita beli red label atau whisky, kita mabuk di cabin sampai teler-teler gitu, nggak ada yang negur teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, selama aku kerja di kapal aku nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Walaupun pernah sekali ditipu oleh temanku dari Bali, itu ditipu, nih tak kasih kopi Rusia, karena aku kan dulu aku suka kopi ya, suka banget sama kopi. Penasaran kan kopi Rusia itu apa, tak cium-cium memang baunya kopi, tak minum lah, kok sini panas. Bajikan langsung tak buang, aku marah-marah, aku muntah-muntah teman-teman, tak muntahin gitu. Ya rasanya kayak gitu kok diminum ya, padahal panas itu. Sekali itu aku ditipu temanku itu. Ya, terus ada lagi ini kru party. Kru party itu tiap bulan sekali kalau nggak salah ya, tiap bulan sekali atau enggak pasti selalu ada kru party. Jadi itu jadi apa ya? Jadi beban sendiri buat para cook teman-teman. Karena selain kita harus masakin buat tamu, kalau ada kru party pekerjaan kita bertambah untuk nyiapin makanan kru party itu. Itu hard time teman-teman. Itu hard time sekali. Terus ya isinya sih cuma makan-makan. Ada kru party itu nanti ada makanan dari Indonesia misalnya, terus ada dari Cina, ada dari India. Kebanyakan itu dari Filipina, dari India, dari Indonesia. Paling sama dari Eropa itu paling cuma masih potato dan ya segala macam itulah. Kayak kalau dari Indonesia itu biasanya bakmi-bakmian yang gampang-gampang. Terus ada Singapore noodle, nah itu pasti selalu ada. Ada dal dari India, ada kare. Itu yang baunya semerbak sekali. Terus nanti kayak masuk di klub gitu, ada pas grup party masuk di klub, mereka boleh kayak apa ya, nari-nari dansa gitu ya. Tapi aku nggak bisa menceritakan lebih detail gimana karena aku nggak pernah masuk di tempat-tempat seperti itu teman-teman. Aku nggak pernah masuk, aku menghindari biar nggak ketagihan. Takutnya itu biar nggak ketagihan masuk di tempat-tempat seperti itu. Oke. Terus nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang di rumah itu dia punya istri teman-teman. Di rumah dia punya istri, punya keluarga, punya suami. Tapi ketika masuk di kapal, mereka jadi satu kamar layaknya suami istri, dan itu nggak lebih,
itu nggak cuma satu orang, ada beberapa, dan ya walaupun nggak semuanya ya, tapi ada seperti itu. Perselingkuhan di kapal itu sering terjadi. Terus kita bisa request kamar, misalnya, wah aku nggak mau sama orang India, aku nggak mau sama orang Filipina, aku pengen sama orang Indonesia. Kita bisa request, kita bisa minta misalnya kebetulan ada teman satu daerah, dari satu Jogja misalnya, dari satu Sleman, atau dari satu daerah di Bali misalnya, kita bisa request untuk satu kamar sama itu, jadi lebih enak, lebih nyaman. Terus buat yang punya pacar di sana, kita juga bisa request untuk satu kamar juga, jadi nggak ada yang larang. Misalnya belum nikah kok kita request untuk satu kamar pun nggak masalah teman-teman, nggak ada yang larang. Terus misalnya nih ada yang gay misalnya, punya pacar di sana sesama gay, mereka juga pengen request satu kamar, ya nggak masalah, nggak ada yang larang. Jadi itu teman-teman. Terus apalagi ya? Nah, untuk jam makan nih, kita itu harus makan di crew mess, tempat untuk makan para kru ya. Itu biasanya untuk breakfast dari jam 6 sampai jam 8, untuk lunch itu dari jam 12 sampai jam 2, untuk dinner itu dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu. Nah, kalau kita pas ketiduran, kalau kita melewatkan jam itu ya udah kita nggak dapat makan teman-teman. Karena pas jamnya, misal jam breakfast nih udah lewat, ya udah nanti di clear up sama galley steward sama cooknya, nanti dibersihin, crew mess-nya itu kosong, nggak ada makanan apa-apa. Jadi ya harus tahu jam-jam makannya teman-teman. Oke, terus apa lagi ya? Nah, kalau pas lagi nggak kerja, jadi kapal itu kan kita destinasinya misalnya dari Puerto Rico, San Tomas, terus ke beberapa tempat yang lain. Kalau kita pas lagi nggak kerja, kita bisa keluar dari kapal itu, kita jalan-jalan teman-teman. Enaknya itu kerja di kapal itu, jadi kita bisa lihat-lihat. Misalnya kita di Puerto Rico nih, kita bisa lihat tempat-tempat di Puerto Rico kayak apa. Yang penting jangan sampai telat untuk masuk kapal, jangan sampai ketinggalan kapal. Nanti kita bisa dimaki-maki, bisa diiniin perusahaan nanti ya, bisa dimarah-marahin kaptennya juga teman-teman. Itu salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan, ketinggalan kapal. Jadi harus ingat, merapatnya kapal jam segini, nanti berangkatnya kapal jam segini. Jadi di antara itu kita jangan sampai ketinggalan. Kita harus tahu waktu juga. Pas saat kerja pun kita juga boleh ninggalin pekerjaan kita, terus keluar jalan-jalan boleh. Tapi ya itu resiko ditanggung sendiri teman-teman. Kalau aku dulu itu aku cuma punya waktu misalnya 1 jam nih, 1 jam. Ya wes, aku keluar langsung lari cepet, jalan cepet, cari wifi gratis internetan, 40-an menit, 45 menit, udah balik lagi ke kapal. Dan rata-rata kayak gitu. Kalau kru kapal itu biasanya kalau turun, yang dicari adalah wifi gratis dulu teman-teman. Walaupun ada misalnya di emperan toko nggak masalah, biasanya pada berjajar di situ cari wifi gratis. Tapi lama-lama akan bosan teman-teman. Kenapa? Karena kan destinasinya itu aja. Jadi hari pertama di tempat ini, hari kedua di tempat itu, dan seterusnya sama. Hari pertama, misalnya hari ini di Puerto Rico, nanti minggu depan hari pertama juga di Puerto Rico lagi, hari kedua misalnya di San Tomas, hari kedua minggu besoknya lagi ya di San Tomas, terus seperti itu. Nanti lama-lama kita akan bosan teman-teman, kita nggak akan excited lagi untuk melihat cuma di sini, cuma di situ, lama-lama akan bosan teman-teman. Dan ya seperti itu ya, kisaran tentang kerja di kapal pesiar. Walaupun itu nggak mencakup semuanya, tapi aku harap ini bisa memberi gambaran buat teman-teman semua yang pengen bekerja di kapal pesiar, terus
pengen tahu gimana sih kerja di kapal pesiar itu kayak apa, yang penting sih jangan muluk-muluk kerja di kapal pesiar itu cari enaknya teman-teman. Itu apa ya, kerja di kapal itu berat, harus punya mental yang kuat, harus punya semangat yang besar, harus punya fisik yang kuat, stamina yang kuat. Kalau enggak nanti staminanya anjlok, mentalnya anjlok, drop, udah kita pengennya pulang terus. Kayak aku dulu pertama itu sebulan 2 bulan pengennya aku pulang terus teman-teman, karena nggak kuat menghadapi tekanan ini tekanan itu. Itu benar-benar kayak di apa ya, di neraka menurutku itu, kayak karena kan banyak banyak yang kita kalau bercanda itu kayak penjara terapung. Di kapal pesiar itu kayak penjara terapung. Itu kalau kita lagi pulang, waduh, yes. Pas kita berangkat lihat terobong asapnya itu lepas badan. Aduh, bayangin 9 bulan harus di situ lagi, kerjaannya kayak gitu lagi, aduh, berat. Tapi jangan sampai, yang buat teman-teman yang pengen bekerja di kapal pesiar, jangan sampai patah semangat mendengarin ceritaku ini. Jadikan ini sebagai inspirasi buat kalian, sebagai wawasan. Jadi ternyata benar, ternyata seperti ini kerja di kapal, ternyata seperti itu. Nah gitu ya. Dan jangan sampai tertipu iming-iming gaji di kapal pesiar itu bisa puluhan juta. Bisa misalnya kalau aku dulu lihat di iklan itu sampai 45 juta, itu bohong teman-teman. Kalau kita nggak benar-benar punya keahlian, misalnya kita di sini jadi head chef hotel, nanti kerja di kapal, nanti dia pasti gajinya gede karena dia akan dapat jabatan yang gede juga. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih. Semoga ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video saya cantik berikutnya ya.